Halo semuanya, selamat datang di video ini. Makasih nih karena lu semua udah mau klik video ini. Dengan lu nonton video ini, otomatis lu udah support kanal YouTube gua. Gua akan lebih seneng lagi kalau lu mau like, share dan subscribe ke kanal ini juga. Di video kali ini kita akan ngebahas soal game-game yang pernah populer di rental PS2. Sebenarnya ini gak beda jauh sama yang ada di video sebelumnya tentang game yang populer di rental PS1. PS2 sendiri adalah salah satu konsol terlaris buatan Sony. PS2 ini dirilis pada tahun 2000 dan langsung booming karena kualitasnya yang jauh meningkat dari konsol PS1 kala itu. Nah, di Indonesia sendiri gak sedikit nih orang-orang yang diriin rental PS2 karena ngelihat kepopuleran PS2 itu sendiri. Gua sendiri dulu sering main rental PS2 pas gua masih sekolah. Nah, siapa nih yang juga suka main di rental PS2 dulu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja videonya. Oke, kita sekarang ke game pertama. Kalau dulu sering main di rental PS2, hampir pasti lu pernah lihat atau bahkan mainin Grand Theft Auto San Andreas. Game ini dirilis tahun 2004 dan dikembangin sama Rockstar North sampai dipublikasikan sama Rockstar Games. Sebagai bagian dari seri Grand Theft Auto, game ini langsung menarik perhatian karena dunia open world-nya yang sangat luas untuk ukuran zamannya. Di era PS2, San Andreas terasa kayak game yang benar-benar kasih kebebasan penuh ke pemain untuk ngelakuin apapun di dalam dunia game. Dalam game ini kita bermain sebagai Carl Johnson, atau yang lebih dikenal sama CJ. Ceritanya dimulai saat CJ pulang kampung ke kota Los Santos setelah lama pergi dari kampung halamannya. Dari situ pemain akan jalanin berbagai misi yang berkaitan sama geng jalanan, konflik keluarga, sampai konspirasi gede di dalam kota. Gameplaynya variatif banget pokoknya. Mulai dari kita bisa naik berbagai kendaraan, pakai banyak jenis senjata, keliling kota yang gede, bahkan ngelakuin aktivitas sampingan kayak balapan, atau sekadar keliling kota. Salah satu hal unik dari San Andreas adalah komunitas moddingnya yang luar biasa gedenya. Banyak sekali mod yang dibuat sama pemain, bahkan di Indonesia muncul berbagai versi bajakan sama mod aneh dan lucu. Salah satu yang paling gua inget dulu tuh, versi GTA Hulk, di mana karakter CJ diganti jadi Hulk sama kemampuan super kuat. Hal kayak ini bikin game San Andreas terasa selalu baru karena pemain bisa nemuin versi yang beda-beda. Alasan lain kenapa game ini sangat diingat adalah karena hampir setiap rental PS2 pasti punya San Andreas. Game ini jadi favorit banyak pemain, terutama bocil-bocil yang kadang justru gak fokus jalanin misi. Banyak yang lebih suka bikin kekacauan di kota, berantem sama polisi, atau sekadar jalan-jalan di map tanpa tujuan. Kebebasan itulah yang bikin San Andreas sangat populer dan sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu game open world paling ikonik di era rental PS2. Kita ke game kedua. Selain GTA San Andreas, salah satu game yang hampir selalu jadi favorit itu God of War dan lanjutannya God of War 2. Game ini dibikin sama Santa Monica Studio dan dirilis sama Sony Computer Entertainment pada tahun 2005 dan 2007. Terinspirasi dari mitologi Yunani, game ini langsung menarik perhatian karena skala petualangannya yang gede dan presentasinya yang terasa kayak film epic. Di era PS2, God of War termasuk game yang nunjukin seberapa kuat konsol itu bisa nampilin aksi spektakuler. Di sini lu akan jadi Kratos, seorang prajurit Sparta yang punya masa lalu tragis dan berusaha membalas dendam kepada para dewa. Sepanjang permainan, kita akan pergi dan menjelajah ke berbagai tempat yang terinspirasi dari mitologi Yunani sambil lawanin monster, mecahin puzzle, dan berantem lawan bos raksasa. Senjata utamanya adalah Blades of Chaos, dua pedang yang diikat rantai dan bisa dipakai untuk menyerang musuh pakai combo yang cepat dan brutal. Hal yang bikin God of War lebih menonjol pada zamannya adalah gaya pertarungannya yang brutal. Pertempurannya penuh darah, finishing move yang sadis, dan adegan boss fight yang sangat intens. Kombinasi aksi cepat, animasi yang dramatis, dan cerita balas dendam bikin game ini terasa sangat dewasa. Nah, hal ini nih yang justru banyak disukai sama bocil-bocil yang main di rental PS2. Karena aksinya yang seru dan spektakuler, God of War 1 dan 2 sering jadi game yang ditonton rame-rame di rental. Banyak pemain yang penasaran melihat boss terakhirnya atau adegan finishing yang keren. Bahkan sampai sekarang, kedua game ini masih dianggap sebagai salah satu game action terbaik di PS2. Bagi banyak pemain, God of War bukan cuma game,
Tapi pengalaman epik yang sulit dilupakan dari masa-masa main di rental. Dari game aksi kita ke game horor dulu nih cuy. Kita ke game ketiga. Kalau dulu sering main di rental PS2, salah satu game yang hampir pasti pernah lu cobain adalah Resident Evil 4. Game ini dikembangin dan diterbitin sama Capcom dan pertama kali dirilis tahun 2005. Awalnya game ini hadir di Nintendo GameCube, tapi kemudian juga dirilis di PS2 dan langsung jadi salah satu game paling populer di konsol tersebut. Berbeda nih sama seri sebelumnya, Resident Evil 4 bawa perubahan gede pada gameplay dan cara kamera yang bikin pengalaman bermain terasa jauh lebih modern. Dalam game ini kita kembali bermain sebagai Leon S. Kennedy, seorang agen pemerintah yang dikirim untuk nyelamatin putri Presiden Amerika. Misinya bawa dia ke sebuah desa misterius di Eropa yang dipenuhi sama penduduk yang terinfeksi parasit berbahaya. Gameplaynya lebih fokus sama aksi sama kamera di atas bahu yang bikin pemain bisa pakai senjata sama lebih presisi. Sepanjang permainan, pemain harus bertarung lawan berbagai musuh, mengelola amunisi, terus menjelajahi desa, kastil, sampai fasilitas rahasia. Hal unik dari Resident Evil 4 adalah perubahan temanya yang terasa lebih action dibanding horor murni kayak seri sebelumnya. Walaupun masih ada suasana mencekam, game ini lebih sering ngehadirin baku tembak yang intens daripada sekadar nakut-nakutin pemain. Selain itu ada satu karakter yang diingat banget, yaitu Ashley Graham. Dia adalah orang yang harus kita selamatin di sepanjang permainan, tapi seringkali justru jadi beban karena gampang diserang musuh dan harus terus dijaga. Justru karena karakter Ashley sering perlu diselamatin, banyak pemain yang merasa kesal sekaligus senang saat main game ini. Momen ketika Ashley tiba-tiba diculik musuh atau malah berdiri di jalur tembakan sering bikin panik. Hal-hal kayak ini bikin Resident Evil 4 diingat banget sama pemain rental PS2. Kombinasi aksi yang seru, cerita yang menegangkan, dan karakter yang kadang nyebelin bikin game ini tetap dikenang. Oke, sekarang kita ke game keempat. Ini game yang bisa dibilang cukup brutal juga tapi dalam konteks yang lebih nyata gak kayak God of War. Nama gamenya yaitu The Warriors. Game ini dirilis tahun 2005 dan dikembangin sama Rockstar Toronto, sampai dikeluarin sama Rockstar Games. Game ini sebenarnya diambil dari film klasik The Warriors yang rilis tahun 1979. Di era PS2, game ini cukup menonjol karena pakai tema kehidupan geng jalanan di kota New York, sesuatu yang jarang dijadiin fokus utama dalam game pada waktu itu. Dalam game ini pemain ikutin perjalanan geng The Warriors, sekelompok orang muda yang harus bertahan hidup setelah dituduh ngebunuh pemimpin geng gede di kota itu. Ceritanya berpusat sama usaha mereka untuk kembali ke markas mereka di Coney Island sambil dikejar sama berbagai geng lain. Gameplaynya itu kayak game beat, em up yang banyak perkelahian di jalanan, di mana pemain bisa pakai pukulan, tendangan, sampai berbagai benda di sekitar sebagai senjata. Hal unik menurut gua, dari The Warriors adalah temanya yang fokus sama kehidupan geng anak muda sama suasana kota yang keras dan penuh konflik. Game ini gak cuma soal berantem, tapi juga ngasih lihat hubungan antara anggota geng dan bagaimana mereka harus bekerja sama buat bertahan. Selain itu, game ini juga dikenal punya banyak chat yang bisa dibuka pemain, mulai dari buka karakter tertentu, sampai fitur tambahan yang bikin permainan semakin seru. Karena ceritanya menarik dan karakter-karakternya punya kepribadian yang kuat, banyak pemain rental PS2 yang langsung tertarik ngikutin alur ceritanya sampai selesai. Ditambah lagi sama gameplay yang seru dan chat yang bisa dicoba, The Warriors jadi salah satu game yang cukup diingat di masanya. Walaupun mungkin gak seterkenal beberapa game Rockstar lainnya, game ini tetap dikenang sebagai salah satu pengalaman unik yang pernah hadir di era rental PS2. Kita ke game yang terakhir. Kalau dari tadi kita selalu ngomongin game aksi, sekarang kita ngomongin game balapan. Kalau dulu sering main di rental PS2, salah satu game balap yang hampir pasti pernah dicoba itu Need for Speed Underground 2. Game ini dirilis tahun 2004 dan dikembangin sama EA Black Box, lalu dipublikasiin sama Electronic Arts sebagai bagian dari seri Need for Speed. Setelah kesuksesan game sebelumnya, Underground 2 hadir sama konsep yang lebih gede dan ngasih kebebasan kepada pemain untuk keliling kota balapan malam yang penuh lampu neon. Dalam game ini, pemain ikutin karir seorang pembalap jalanan yang berusaha ngebangun reputasi di kota Bayview. Berbeda dari game balap biasa yang langsung pilih event dari menu, Underground 2 pakai sistem dunia terbuka. Pemain harus naik mobil keliling kota untuk nemuin berbagai jenis balapan kayak circuit, sprint, drag, sampai drift.
Konsep ini bikin permainan terasa lebih hidup karena pemain benar-benar tinggal di kota untuk cari tantangan berikutnya. Salah satu hal yang paling unik dan jadi kesukaan orang dari game ini adalah sistem modifikasi mobilnya yang lengkap parah. Pemain bisa ganti bumper, spoiler, velg, neon bawah mobil, sampai ngecat mobil sama berbagai desain unik. Gak cuma kosmetik, performa mobil juga bisa ditingkatin sama upgrade mesin, turbo, suspensi, dan banyak komponen lain. Fitur ini bikin pemain bisa benar-benar bikin mobil sesuai selera mereka. Karena kebebasan buat keliling kota dan sistem modifikasi yang mendalam, Need for Speed Underground 2 jadi populer banget di rental PS2. Banyak pemain yang ngabisin waktu bukan cuman untuk balapan, tapi juga sekadar keliling kota atau mengutak-atik mobil mereka di garasi. Kombinasi balapan cepat, musik yang energik, dan kustomisasi mobil yang luas bikin game ini jadi salah satu game balap paling diingat di era rental PS2. Nah, itu aja untuk video kali ini. Gimana? Menarik gak? Jangan lupa like video ini, subscribe dan juga share kalau bisa. Kira-kira ada gak game yang sering lu mainin yang gua sebutin di video ini? Kalau ada, jangan lupa tinggalin di kolom komentar ya. Oke itu aja gua pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di video minggu depan. Bye!